Alhamdulillah ya, saya sangat appreciate, menghargai, bangga terhadap Kakak Feral, terhadap Ade Atala. Mereka semua anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang baik. Sekarang apalagi terlebih mereka sudah menjadi bagian dari hidup saya. Saya selalu mendoakan mereka. Saya selalu WhatsApp mereka juga setiap harinya. Maksudnya ya komunikasi, ingetin sholat, apapun Udah itu. makan, Iya, dan alhamdulillah mereka juga terhadap saya. Kenapa saya bilang mereka itu anak-anak yang luar biasa? Kalau mungkin mereka tidak punya basic yang bagus dari mamahnya ya, maksudnya mereka bisa aja benjat saya seperti pemberitaan di luar atau gimana, tapi mereka tidak melihat itu. Mereka melihat saya dari apa yang mereka kenal. Jadi mereka ngobrol dengan saya, mereka intens dengan saya, disitulah mereka. Dan mereka tidak pernah melihat orang dari sebelah mata. Makanya saya bilang, saya bangga sama mereka. Karena mereka adalah sungguh anak-anak yang baik. Kalau untuk ke situ, kalau saya sih lebih senengnya saya yang bekerja. Karena apapun porsinya itu kan, suami itu kan memang bekerja untuk menafkahi rumah tangganya, menafkahi lahir batin istrinya, memberi nafkah untuk anak-anak. Jadi kalau misalnya itu memang kita sih belum bicara ke arah sana, cuma saya lebih prefer kalau saya minta sama Allah, kalau Allah mengizinkan biarlah saya bekerja. Saya ingin Mena ini seutuhnya menjadi wanita yang soleha, ibu yang baik gitu loh. Bukan berarti saya mengekang ya. Jadi apapun itu ya nanti insya Allah kita bicarakan sama-sama. Karena begitu juga dengan saya sebagai suami, kepala rumah tangga, imam, saya tidak akan semena-mena. Bukan berarti saya imam, saya bisa bertindak semena-mena dalam arti dalam hal kerjaan pun saya tanya, saya izin sama istri saya. Apakah beliau berkenan? Apakah beliau merasa senang? Karena doa istri itu insya Allah mustajab. Kalau istri yang tersakiti, insya Allah saya mau bekerja apapun nggak akan Allah turunkan rezeki. Tapi begitu kalau dia tersenyum, insya Allah Allah akan mendatangkan rezeki. Iya, jadi kalau dalam perkawinan sih nggak ada yang paling untung ya. Ya, jadi kalau buat aku sama Abi tuh bener-bener kita by nature banget, kita bisa kenal sampai deket sampai menikah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya 6 bulan, di mana aku tuh bukan tipe orang seperti ini gitu. Jadi karena kita tidak ada merasa lebih menguntungkan satu sama lain, apa diuntungkan satu sama lain. Jadi buat aku ya kita mutual benefit. Artinya kita saling membutuhkan. Berkah. Jadi Allah mempertemukan kita, saya yakin pasti Mena membawa kebaikan untuk saya membawa kebaikan untuk Mena. Jangankan kemarin, sekarang pun saya masih kadang-kadang masa iya ya, tapi kok memang iya ya? Gitu loh, kok bisa gitu loh. Iya, dan kita tuh nggak pernah berniat dari awal untuk menciptakan gimmick atau pamer kemesraan, nggak pernah sama sekali. Karena apa yang kita rasakan itulah yang kita bagikan. Dalam arti gini, kita juga bukan membagikan postingan kita di media sosial itu untuk, bukan, ya itu rasa kebahagiaan kita. Karena saya dan Mena ini gak pernah sama sekali menampilkan kemewahan, sama sekali. Jadi ternyata bahagia itu simple kok, dengan kesederhanaan, keterbukaan, kejujuran, dan di samping itu apa yang Rasulullah SAW itu ajarkan pada kita, bahwa muliakanlah seorang istri, gitu loh. Insya Allah Allah akan datangkan semuanya. Ya, jadi alhamdulillah ya kan, aku tuh sama Abi kan kenal waktu dia baru sembuh dari sakit ya. Banyak kekhawatiran orang, maksudnya kok repot banget sih baru kawin ngurusin orang sakit. Banyak orang ngomong kayak gitu, tapi salah. Justru tidak ada yang bisa menjamin kita ketemu orang sehat besoknya dia sakit juga kan nggak ada yang tahu. Begitupun kita sendiri. Jadi kalau aku memang karena ini datangnya cintanya dari Allah, jadi aku tidak mikirin bahwa ini akan sakit, akan repot, akan ribet, enggak. Ya aku memang tulus-tulus aja mencintai Abi, ya tulus-tulus aja. Sama seperti aku yakin dia akan sembuh. Dan benar-benar dia sembuh bukan hanya sakitnya, tapi kepercayaan dirinya sebagai laki-laki itu udah jauh kembali lagi seperti seorang Ferry Irawan yang tahun 90, yang punya pride, yang punya marwah, yang punya wibawa, yang punya network bagus, yang punya potensi, yang punya
capability untuk bisa mengekspresikan diri baik dari segi politik nantinya, bisnis, dari segi apapun. Jadi memang aku merasa kita tuh saling support ya. Aku kurangnya di mana, Abi isi di situ. Abi kurangnya di mana, aku isi di situ. Tapi itu kan proses ya. Makanya sebenarnya buat yang nonton juga, kita harus percaya bahwa di dunia yang udah makin tua ini kita nggak boleh terlalu money oriented, karena pada saat kita money oriented itu sebenarnya pikiran kita jadi complicated. Tapi pada saat kita lebih membumi, kita lebih simple mengandalkan Allah, justru itu jalan akan terbuka lebar di mana kita nggak akan pernah ngira gitu ya. Contohnya kita menikah endorse banyak, apalagi kayak acara-acara yang kita kayak gini ya, udah tua disuruh fashion show, mana kepikir sih gitu kan, siapa sih kita jadi, gitu jadi kan. ini kita sebenarnya berdua ini merasa di 1990. Iya, terus yang Tapi sekarang bener. kalau jalan-jalan orang-orang minta foto, iya emang kita viral sama siapa gitu Iya. kan. Ya alhamdulillah. Ya itu karena Allah. Ya, jadi Itu saya bilang karena Allah, kalau ya. ada orang yang memuji, pasti kita langsung bilang alhamdulillah, karena sungguh pujian itu hanya milik Iya. Allah Subhanahu wa taala. Betul. Saya juga selalu berdoa, ya Allah jangan jadikan pujian-pujian ini membuat kita menjadi seorang yang takabur, menjadi seorang yang lupa akan nikmat yang Kau berikan. Jadi makanya apapun siapapun itu, selalu kalau ada pujian selalu kita bilang alhamdulillah, kita ucapkan alhamdulillah, karena sungguh pujian itu bukan milik kita tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang selalu saya ajarkan dan saya selalu menanamkan, yuk apapun itu kita bersyukur, apapun itu nomor satu Allah. Baik kita saling mencintai satu sama lain, jangan pernah kita melebihi cinta kita terhadap Allah, karena sungguh Allah itu maha pencemburu. Ya itu alhamdulillah ya, mungkin untuk pertamanya saya cukup kaget, tapi alhamdulillah bagaimana semua itu kan tergantung bagaimana yang di samping kita. Iya. Ternyata alhamdulillah yang di samping saya ini orang yang kuat, wanita yang kuat, wanita yang hebat. Dia selalu memberi support saya dari awal sampai sekarang. Dalam arti bagaimana saya bisa membalikan kepercayaan diri saya, melebihi pada saat saya umur belasan tahun. Kita berdua saling menguatkan, baik itu dalam hal setiap bangun pagi saya selalu memikirkan, ya Allah nomor satu saya berdoa dulu sama Allah. Apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya jemput rezeki saya untuk bisa saya membahagiakan dan menafkahi istri dan anak-anak saya. Nomor satu saya berdoa dulu sama Allah, saya minta. Nah itulah, jadi pada saat ada masalah-masalah seperti itu, mungkin untuk sebagian orang bisa terjadi pecah ya. Tapi alhamdulillah dengan up and down-nya, rasa emosi kita sebagai manusia, rasa kekurangan kita sebagai manusia, yaitu kita saling melengkapi. Disitulah pada titik itu seorang Vena menguatkan saya, menguatkan Abi. Pertama kita harus minta dulu sama Allah kekuatan. Kedua, komunikasi terjalin dengan baik gitu. Walaupun kita sebagai manusia tidak luput dari kekurangan ya, kesalahan dan kehilafan, tapi disitulah ternyata komunikasi itu memang perlu, dan itu nomor satu dalam sebuah hubungan. Kalau kenikmatan yang nomor satu tuh tiap pagi kita bisa ibadah bareng, ya itu nomor satu tuh, bisa ibadah bareng ya. Terus saya juga dibuatin kopi, dimasakin, ya. Jadi bumbu-bumbunya, bumbu kadang yang masukin, yang bikin roti ada Mbak Nur, itu di situ ya Nur ya. Makasih ya Nur. Sudah kadang bikinin jus, bikinin roti gitu. Itu alhamdulillah itu berkah yang nggak bisa saya ungkapin dengan kata-kata, karena money can buy happiness, sama sekali enggak gitu loh. Tapi itulah yang saya rasakan, bagaimana makanya fungsinya suami itu apa, fungsinya istri itu apa. Kalau saya memang selalu berdoa di setiap kesempatan ibadah saya, di setiap habis sholat saya selalu berdoa, ya Allah jadikan saya suami, imam, kepala rumah tangga yang baik, yang penuh cinta kasih darimu, yang selalu menuntunku untuk menjadi seorang yang lebih baik setiap harinya. Untuk siapa? Untuk istri yang saya cintai, untuk anak yang saya sayangi. Begitu juga saya selalu berdoa setiap harinya dengan segala kekurangan saya, jadikanlah istri saya istri yang soleha, yang selalu mencium bau syurgamu,
Jadikanlah kita pasangan yang akan bertemu lagi di jannahmu nanti. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha, yang senantiasa mengingat dan menghormati dan menyayangi dan memuliakan ibunya. Begitu juga karirnya, kesehatannya, lindungilah, karena sungguh kami berdua menyerahkan segala urusan kami hanya kepadamu. Ya, kalau saya alhamdulillah udah kalau dari segi karir ya, alhamdulillah Allah udah ngasih saya banyak kesempatan ya, dari entertainment, dari dunia politik, 2 periode di DPR RI. Tentunya kalau ada offering gitu ya, pasti saya lebih memprioritaskan Abi gitu untuk maju, karena it's his turn gitu ya to become a leader in this family gitu. Jadi buat aku ya, kalau aku ada kesempatannya dan Abi mengizinkan ya aku akan melakukan. Jadi aku nggak yang ngoyo kayak kemarin waktu jadi single mom yang harus tampil di depan dan menjadi leader lagi. Enggak, aku udah punya leader ya, sekarang aku harus lebih mengatur diri lah gitu. Jadi dengan semuanya pengalaman hidup dan sekarang Allah sudah kasih, aku benar-benar bersyukur. Dan buat aku sih, aku sekarang pengen cari surganya juga ya, adalah berbakti kepada suami. Dan juga aku berharap Abi akan terus seperti ini. Amin, insyaallah. Tetap memuliakan istrinya, gak yang aneh-aneh. Mudah-mudahan ya kita sampai menutup mata, karena itu adalah achievement yang paling luar biasa buat hidup aku ya. Karena kan yang sekali lagi aku bilang, karir itu sementara, tapi yang paling hakiki adalah bagaimana kita bisa nanti kembali kepada Allah dengan apa yang menjadi amalan perbuatan kita gitu. Itu aja sih.